Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi dipertemukan dalam renungan malam di malam hari ini, di hari Selasa 4 Januari 2022. Kita bersyukur karena sepanjang seharian ini kita tetap disertai, dan di malam hari ini kita tetap boleh mengikuti perenungan malam. Dan sebelumnya saudaraku, mari bersama kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita dimengertikan apa yang hendak kita baca dan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh ada senantiasa menjaga, melawat kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari ini, kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Ya Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan, untuk apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami sampai saat ini. Ketika di malam hari ini Tuhan, kami bersama menyatukan hati. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh Roh Tuhan untuk boleh mengertikan apa yang hendak Tuhan firmankan kepada kami, sehingga kami boleh dimengertikan dan memahami maksud firman Tuhan di malam hari ini. Hamba-Mu yang berkata-kata adalah hamba yang berdosa dan penuh keterbatasan, tapi karena kuasa dan kemurahan Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah kehidupan kita yang kita boleh lewati, yang kita boleh jalani bersama. Sedangkan hari besok adalah sebuah misteri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di hari besok dan juga di masa depan. Bahkan dengan teknologi apapun yang paling mutakhir, yang bisa meramal apa yang akan terjadi di cuaca yang akan terjadi di besok hari, itu tidak dapat memastikan dengan 100% dengan tepat apakah benar prediksi dari teknologi yang sudah memberikan prediksi yang terjadi pada hari besok. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia pun yang dapat memastikan bahwa masa depan itu akan terjadi seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Ketika tahun 2012 yang lalu banyak hal dari orang-orang yang membuat gempar isu-isu bahwa akan terjadi kiamat, tapi nyatanya tidak satu seorang pun yang dapat mengerti dan dapat memahami apa yang direncanakan oleh Tuhan. Masa depan adalah kegelapan bagi manusia ketika manusia berada dalam ketakutan. Manusia hanya bisa membuat rancangan tapi tidak mampu memastikan apa yang akan terjadi. Kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa yang menguasai masa depan kehidupan kita di hari-hari selanjutnya adalah Tuhan. Ini artinya saudaraku bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini ada batasnya. Namun yang tidak ada batasnya adalah Tuhan. Dalam pembacaan kita di malam hari ini yang mengatakan adalah Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Apa arti dari perkataan Tuhan tentang dirinya yang mengaku, yang memberitahukan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega? Ini berarti Tuhanlah yang maha kuasa. Ialah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu,
tidak dapat dibatasi oleh tempat atau apapun itu, saudaraku. Jika kita saat ini mengerti sesungguhnya apa arti Alfa dan Omega, yaitu kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat disekat, tidak dapat dihalangi oleh apapun, ada pertanyaan refleksi yang mungkin kita bisa jawab dalam hati. Apakah sampai di hari keempat, di malam hari ini, tahun 2022, kita masih tetap meninggalkan Tuhan? Mungkin ada yang berpikiran bahwa seperti ini. Kehidupan saya sudah beberapa tahun tidak ada perubahan. Hidup saya masih saja berantakan. Apalagi masa pandemi COVID-19. Lihat, keadaan ekonomi keluarga saya masih berantakan. Masalah bertubi-tubi datang, tidak kunjung selesai, dan masih banyak lainnya. Saudaraku, perkataan seperti ini adalah gambaran kehidupan dunia yang fana. Kehidupan dunia memang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudaraku, lewat perkataan Tuhan Yesus di malam hari ini perkataan yang hendak menguatkan iman dan percaya kita, untuk kita boleh menghadapi kehidupan yang fana ini. Kita semua diajak untuk mari datang kepada Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Ini mau mengajak kita untuk mari kita membuka hati kita, agar Tuhan kembali hadir diam di dalam hati kita. Dan Tuhan yang diam di dalam hati kita akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita penyertaan untuk kita boleh melewati kehidupan di dunia ini yang fana. Nah, pertanyaannya, mengapa sih saya harus menyerahkan kehidupan saya di dalam Tuhan? Bukankah kalau Tuhan baik, Tuhan pasti menolong saya keluar dari permasalahan hidup ini? Ketika ada pertanyaan seperti ini, saudaraku, saya teringat dengan jawaban yang dilantunkan oleh pendeta Philip Mantova mengenai beratnya hidup yang dialami oleh manusia. Nah, kita bersama tahu ya, pendeta Philip Mantova berasal dari gereja Betani yang mungkin di luar asas dari GPIB. Tapi dia mengatakan seperti ini, Tuhan, sebelum saya tidur, saya selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah di hari ini. Tapi saya memilih untuk tidur. Kalau saya sudah lakukan bagianku hari ini, kekurangannya maafkan Tuhan. Nah, sebelum pendeta Philip Mantova menutup mata dan tidur, ia berkata, kuserahkan, kukembalikan nyawaku di tangan Tuhan. Kalau saya tertidur pulas di malam itu, dan besok saya terbangun, itu berarti Tuhan masih bisa memberikan kekuatan, dan saya masih bisa menang dan kuat menjalani hari depan. Nah, perkataan Philip Mantova ini ia percaya dengan penuh bahwa kehidupannya memang dikendalikan penuh oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memiliki kuasa apapun atas ciptaannya. Poin penting yang saya dapat ambil dan menjadi kekuatan bagi saya dan juga mungkin bagi saudara di rumah adalah perkataannya yang mengatakan bahwa ketika besok pagi saya bangun, itu berarti Tuhan pasti memberikan kemenangan, pasti Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh menghadapi hari besok dan hari depan. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita ambil dari perenungan kita di malam hari ini? Mari bersama kita satukan hati bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan mengarahkan kita jalan yang benar. Hanya Tuhan sajalah yang dapat menolong ketika kita bergumul dengan sakit penyakit kita, kesulitan kita, beban berat hidup kita. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita mempunyai Tuhan yang penuh kuasa, yang berdiri tegak di atas segala permasalahan, di atas segala penyakit dan penderitaan kita. Kita butuh Tuhan untuk Tuhan menyertai kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menandingi. Oleh sebab itu, marilah kita renungkan betapa baiknya Tuhan berperkara atas kehidupan kita selama kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Kehidupan kita boleh ada di malam hari ini. Itu semua karena Tuhanlah Sang Alfa dan Omega yang menyertai kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan takut.
Jangan gentar, jangan bimbang akan apa yang akan kita alami, akan apa yang besok terjadi. Sebab kehidupan kita ada di dalam kuasa Tuhan. Mari kita serahkan sepenuhnya rencana, pergumulan, dan kehidupan kita di masa depan hanya kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh bersama kami renungkan di malam hari ini. Tuhan baik menjaga kehidupan kami. Dan ketika di malam hari ini kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah dengan kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Untuk kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dikuatkan, kami diberikan semangat, kami diyakinkan oleh firman Tuhan di malam hari ini bahwa Tuhan tetap ada selalu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak takut dan gentar akan apa yang terjadi di masa depan, di hari-hari selanjutnya, karena kami percaya kehidupan kami 100% dipegang teguh oleh Tuhan. Ketika malam sudah menjadi bagian kami hendak beristirahat malam. Ya Tuhan, biarlah istirahat malam kami tetap boleh Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Sehingga dalam malam yang penuh misteri, kami tetap percaya bahwa kehidupan kami, ketika kami beristirahat malam, kami tetap dibimbing, kami disertai dan dilindungi Tuhan. Dan ketika di esok pagi kami boleh kembali membukakan mata, biarlah kami boleh mengucap syukur dengan penuh ungkapan syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini kami, seru doa dan pemohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.